Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Disa Deningsi dari kelas 11 IPS 3 nomor absen 12. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi revolusi Prancis. Apa aja sih yang akan kita bahas? Ada pengertian, landasan pemikiran, latar belakang, dampak dan pengaruhnya, dan sebagainya. Pengertian. Revolusi Prancis terjadi pada tahun 1789 sampai 1799. Adalah periode pergolakan politik dan sosial dalam sejarah politik Prancis dan Eropa secara keseluruhan, di mana struktur pemerintahan Prancis yang sebelumnya merupakan monarki absolut dengan hak istimewa feodal, aristokrasi, dan pendeta Katolik. Perubahan dari monarki kebentuk berdasarkan prinsip pencerahan nasionalisme, kewarganegaraan, dan hak-hak yang tidak dapat dicabut. Perubahan ini disertai dengan gejolak kekerasan, termasuk eksekusi dan represi selama pemerintahan teror. Landasan pemikiran. Revolusi Prancis tidak hanya digerakkan oleh faktor-faktor yang bersifat materi. Berkembangnya pemikiran-pemikiran baru tentang pemerintahan yang baik bagi rakyat memberikan pengaruh yang besar terhadap timbulnya revolusi. Pada umumnya, pemikiran-pemikiran baru tersebut lahir sebagai bentuk penentangan dan koreksi atas sistem pemerintahan yang bersifat absolut. Lahirnya pemikiran-pemikiran tersebut juga dipengaruhi oleh zaman pencerahan Aufklärung yang melanda Eropa pada abad ke-16. Hasil pemikiran tersebut diantaranya dicetuskan oleh tokoh-tokoh berikut. Yang pertama, John Locke, 1632 sampai 1704. Menyerang teori divine right dengan tulisannya yang berjudul Two Treatises of Government. Yang kedua, Baron de Montesquieu, 1689 sampai 1755, menjelaskan tiga bentuk pemerintahan: republik, monarki, despotisme. Yang terpenting juga ajaran Trias Politica, pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga: legislatif, pembuat undang-undang; eksekutif, pelaksana undang-undang; dan yudikatif, pengatur pengadilan segenap pelanggaran undang-undang yang berlaku. Yang ketiga ada Jean-Jacques Rousseau dalam karyanya The Social Contract, yang menyarankan agar negara diperintah dengan demokrasi langsung, di mana rakyat yang memiliki kebebasan dan kemerdekaan. Latar belakang. Revolusi Prancis merupakan salah satu tragedi penting dalam sejarah dunia, dan peristiwa besar ini juga berpengaruh dalam perkembangan studi ilmu hubungan internasional. Dalam rentang tahun 1700 hingga awal tahun 1800 sekian, revolusi Prancis mampu mengubah sejarah Prancis hingga hari ini, termasuk juga sistem pemerintahan monarki absolut yang kala itu tersiar di seluruh Eropa. Revolusi Prancis secara khusus tak hanya melibatkan Prancis secara internal, tapi juga melibatkan Eropa dan konflik negara-negara yang kala itu rentan sekali. Oke, di sini ada faktor eksternal. Yang pertama, pemikiran dari gerakan Enlightenment membawa ide dan gagasan baru bagi rakyat Prancis. Yang kedua, revolusi Amerika yang memperjuangkan kebebasan dan kesamaan semua warga masyarakat. Yang ketiga, keberhasilan Glorious Revolution 1688 di Inggris dalam menghapuskan absolutisme. Faktor internal. 1. Keuangan negara yang bangkrut. Hal ini disebabkan adanya mismanajemen negara yang disebabkan oleh pengaruh Marie Antoinette dalam pemerintahan. 2. Gaya hidup Marie Antoinette yang serba mewah sehingga menyebabkan defisit anggaran negara. Yang ketiga, Louis XVI menaikkan pajak sehingga rakyat semakin sengsara. Yang keempat, rakyat sengsara akibat beban pajak yang dipungut oleh kerajaan dan juga oleh gereja. 5. Harga kebutuhan bahan pokok gandum melonjak sehingga daya beli masyarakat turun. Yang keenam, kelaparan yang melanda seisi negeri sehingga menimbulkan korban jiwa. Yang ketujuh, pengangguran yang meningkat tajam sehingga menimbulkan masalah sosial. Semboyan. Wah, ternyata revolusi Prancis memiliki semboyan. Apa aja sih semboyannya? Oke, yang pertama itu ada fraternity yang artinya persaudaraan. Yang kedua, equality yang artinya persamaan. Yang ketiga, liberty yang artinya kebebasan. Peristiwa penting.
Ada apa aja sih peristiwa pentingnya? Yang pertama itu Etats Generals 5 Mei 1789 sampai 17 Juni 1789. Pembentukan Etats Generals menyebabkan berkembangnya keprihatinan pada pihak oposisi, terdiri dari 3 kelompok. Apa aja sih? Yang pertama, kelompok pertama itu terdiri dari para rohaniawan. Yang kelompok kedua terdiri dari para bangsawan, kelompok ketiga dan sebagainya. Setiap kelompok mendapatkan 1 suara. Komite 30 mulai melakukan perlawanan dengan meminta kelompok ketiga digandakan dan pemungutan suara dilakukan ke kepala. Necker menyetujui pendapat Komite 30, namun untuk pemungutan suara ke kepala dia serahkan kepada pertemuan Etats. Pada sidang Etats Generals terjadi kekacauan dan raja tidak bisa mengatasi sehingga sidang dibubarkan. Golongan 3 tetap menjalankan sidang pada tanggal 17 Juni 1789 mengganti Etats Generals menjadi Dewan Nasional. Sumpah lapangan tenis ditandatangani oleh 576 anggota dari 577 anggota golongan 3. Dewan Nasional tidak akan bubar sebelum Prancis mempunyai UUD, Dewan Konstitusi. Sejak kejadian Sumpah Lapangan Tenis, Dewan Nasional akhirnya bertugas membuat UUD, maka Dewan Nasional berubah nama menjadi Dewan Konstitusi. Saat itu pula tersiar kabar raja menyiapkan pasukan yang menyebabkan rakyat marah dan menyerbu penjara Bastille. Penyerbuan ke penjara Bastille terjadi pada tanggal 14 Juli 1789. Tanggal 14 Juli 1789, rakyat Prancis menyerbu penjara Bastille. Penjara Bastille berisi tahanan politik dan rakyat Prancis yang menantang penguasa. Penjara Bastille dianggap sebagai lambang absolutisme Raja Prancis. Tanggal 14 Juli 1789 juga dijadikan sebagai Hari Nasional Prancis. Dampak Revolusi Prancis. Semakin berkobarnya paham liberalisme di Eropa dan runtuhnya legitimasi penguasa absolut. Yang kedua itu menumbuhkan paham demokrasi, parlementer, republik, dan lain sebagainya yang juga mulai tumbuh di negara lain. Berubahnya stratifikasi sosial di masyarakat dan mulai berkembangnya kebebasan dalam beragama. Yang keempat itu memperkenalkan sistem pemerintahan baru, yaitu monarki konstitusional dengan bentuk republik. Pengaruh revolusi terhadap Indonesia. Beberapa pemikiran yang muncul dari revolusi ini adalah sebagai berikut. 1. Paham nasionalisme. 2. Paham demokrasi. 3. Persatuan. 1. Paham nasionalisme. Menyebarnya pemahaman nasionalisme yang berasal dari revolusi Prancis tidak hanya populer di Eropa, namun juga mencapai daratan Asia Afrika termasuk Indonesia. Salah satu bukti nyata adalah lahirnya organisasi Budi Utomo yang memiliki pemahaman nasionalisme pada 20 Mei 1908 dan memicu kemunculan berbagai pergerakan nasional. Yang kedua itu paham demokrasi. Munculnya paham demokrasi, semangat demokrasi yang berkembang di kalangan tokoh pergerakan nasional Indonesia nampak pada usulan Budi Utomo agar dibentuk Volksraad. Yang ketiga itu persatuan. Revolusi Prancis dapat terjadi karena adanya persatuan dari masyarakat Prancis. Hal ini menginspirasi rakyat Indonesia untuk saling memiliki rasa persatuan dalam meraih kemerdekaan. Bukti nyata rasa persatuan ini adalah adanya Sumpah Pemuda, di mana para pemuda Indonesia saling mengikat satu sama lain dalam satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sekian materi Revolusi Prancis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.